Cewek-cewek pecinta halode harus lihat berita ini. Waduh, jangan sampai hanya karena tergila-gila memiliki kekasih pria berseragam halode ini justru malah menjadi korban penipuan. Wow, dan ternyata yang melakukan penipuan adalah seorang narapidana. Waduh, apa nggak ngeri tuh gitu ya. Nah. Kita akan reaction informasinya dari laman Instagram Depok 24 jam. Ada apa nih? Jangan lupa subscribe Gelar Tikar, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Terima kasih buat yang udah subscribe. Yes, pria berseragam ini rupanya masih menjadi incaran dari cewek-cewek di Indonesia. Waduh, kan ada istilah halo dek gitu. Bahkan gue juga sempat lihat video rame yang ada kafe di mana ya? Lupa ya, pokoknya di Sulawesi atau di mana itu, di mana isinya ini adalah pria-pria berseragam karena emang deket dengan Kodim. Makanya ada cewek yang emang sengaja ngafe di situ gitu ya biar kecantol lah dengan pria berseragam. Nggak ada salahnya sih sebenarnya cinta atau mengagumi atau ingin memiliki suami gitu ya pria berseragam, tapi tetap harus menggunakan logika dan hati-hati karena salah-salah ternyata bukan pria berseragam yang didapat, justru tahanan alias narapidana. Kita simak informasinya dari Depok 24 jam. Narapidana dari dalam penjara, Dari dalam penjara, 137 narapidana mengaku sebagai TNI dan Polri, lalu tipu banyak wanita hingga video call seks. Waduh, wah, ngeri kali gitu ya. Polda Lampung mengungkapkan jaringan love scamming yang melibatkan 137 narapidana di lapas kelas 2B Kota Bumi. Para tahanan tersebut menggunakan 156 unit handphone dari dalam penjara untuk menipu ratusan korban dengan modus pemerasan video call sex yang menyebabkan kerugian hingga 1,4 miliar. Kasus yang mencengangkan ini terungkap setelah Subdis V Cyber di Rimsus Polda Lampung menerima informasi dari Dipam Intel Ditjenpas pada 30 April 2006 dari dalam sel penjara ratusan narapidana itu ternyata masih leluasa menjalankan aksi kejahatan cyber. Mereka membuat akun sosial media palsu dan berpura-pura sebagai anggota Polri atau TNI untuk mendekati korban perempuan. Setelah hubungan terjalin dan para korban merasa percaya, para pelaku mengajak melakukan video call. Percakapan intim itu direkam secara diam-diam. Tak lama kemudian korban dihubungi oleh orang lain yang mengaku sebagai anggota Propam Polri atau polisi militer TNI AD dengan ancaman akan menyebarkan rekaman memalukan tersebut. Para korban dipaksa mentransfer sejumlah uang. Nah, lagi-lagi tuh akhirnya duit lagi tipuannya ini kali ini terkait dari video call terlarang itu, istilahnya kayak gitu. Aduh ya, wanita mudah sekali terperdaya sebenarnya seperti itu. Ya janganlah sampai mau melakukan video-video call yang kayak gitu karena emang rawan banget untuk direkam dan sebagainya, dan itu bisa menjadi ancaman gitu. Jadi ya itu ujung-ujungnya duit lagi gitu. Langsung aja komentar netizen seperti apa kita bacain gitu ya. Keren gitu. Emang kalau di penjara boleh megang HP, serius nanya gitu ya. Kok bisa? Setahu gue kalau di dalam lapas itu dulu nggak boleh bawa alat komunikasi, apalagi zaman sekarang canggih ada CCTV, metal detector. Masa leluasa para napi bisa buat SIM ATM berizip pakaian TNI Polri, nggak mungkin sipir kalau nggak terlibat gitu ya. Soalnya banyak yang tergiur sama abdi negara jadi gampang dibohongin gitu ya. Jadi jangan gampang percaya ya, karena biar hidup enak gitu. Betina Indo kan emang pada gampang dikadalin gitu. Gila ya, di dalam penjara nggak mungkin petugas nggak ikutan main gitu ya. Halo dek ternyata napi WKWK. Drama kali hukum NKRI ini ya gitu. 137 napi, ratusan seragam aparat, ratusan HP, ratusan tabungan, ya kali yang main cuma napi-napinya gitu ya. Kaum pecinta halode emang rata-rata plenger gitu. Aduh, bantuan ordal kah gitu ya, lagu lama kaset kusut gitu ya. Betina kalau lihat abdi negara rahimnya anget gitu. Memang bebas pakai HP atau gimana sih napi-napi sekarang gitu. Terus ini menjadi pencapaian gitu. Harusnya malu dan berbenah karena ini adalah kegagalan dalam memfilter barang masuk untuk napi. Wajar saja penjaga lapas semakin kaya gitu ya. Aduh, GBLK banget itu cewek-cewek tulul gitu ya. Dari dalam penjara lalu lagi di penjara, apalagi di rumah nenek bisa sampai visian gitu. Buset, bisa mabar Mobile Legend di lapas. Udah di penjara masih jadi tersangka, orang dalam terlibat, udah nggak ribut permainan lama ini mah, penjahatnya orang-orang lapas juga. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen malah jadi mengait-ngaitkan gitu kayak mungkin kayak ini ada permainan lain sebenarnya seperti ini. Tapi ini juga pastinya jadi perhatian juga ya buat para
perempuan-perempuan, cewek-cewek di sana gitu ya, pecinta Haloday ini khususnya gitu, kayak untuk lebih aware, lebih hati-hati lagi gitu ya. Boleh mencintai, boleh punya preferensi, tapi tetap harus pakai logika. Jangan hanya karena tergoda aja gitu ya, menyerahkan segalanya. Tulis di kolom komentar pendapatnya, jangan lupa subscribe Gelar Tikar. Terima kasih buat yang udah mau subscribe.